membaca dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Mata air di bayangan bukit. Jilid 11. Dan mudah-mudahan kau tidak di bawah hantu betina, desis Jeliteng. Tentu saat begini anak muda itu sambil membenahi selimutnya. Jeliteng tidak lama berada di gardu itu. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah pulang ke rumahnya. Tetapi biungnya tidak gelisah meskipun semalam suntuk Jeliteng tidak pulang, karena ia sudah mendengar dari seseorang, bahwa Jeliteng telah berada di Banjar. Orang sudah lama pulang, berkata ibunya, apa kerjamu di Banjar? Menemani kawan-kawan yang bertugas di gardu, jawab Jeliteng singkat, dan aku pergi ke sungai barang sebentar. Ibunya tidak bertanya lagi. Sementara Jeliteng pun kemudian pergi ke Pakiwan, mengisi jambangan dan kemudian mandi untuk menghapus keringat dan kotoran yang melekat di tubuhnya. Namun dalam pada itu, Jeliteng tidak dapat melepaskan ingatannya kepada peristiwa yang baru saja terjadi. 2 orang Pusparuri yang terbunuh. Sayang, bahwa mayatnya telah dikuburkan dan ia malas untuk membuka kembali. Jika belum terlanjur, maka ia akan dapat memastikan dari ciri-cirinya, apakah kedua orang itu benar-benar orang-orang Pusparuri, karena banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin orang-orang Kendali Putih yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Pusparuri, atau mungkin justru pihak lain sama sekali, atau bahkan kawan-kawan Daruwardi. Sehari itu Jeliteng tidak meninggalkan rumahnya. Siang hari ia berbaring di belakang dapur, di bawah sebatang pohon yang rimbun, di atas sehelai ketepe daun kelapa yang dianyam. Sambil memandangi dedaunan yang bergetar ditiup angin, ia telah mencoba mengurai peristiwa yang telah terjadi di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon selama ini, sampai pada saat terakhir. Bahkan sepercik-percik masih juga membersit kecurigaannya kepada Kiai Kanti dan anak gadisnya, Swasti. Tetapi nampaknya mereka adalah orang-orang yang jujur dan sederhana dalam sikap, berkata Jeliteng kepada diri sendiri, meskipun keduanya ternyata mewarisi cabang ilmu kanuragan yang luar biasa. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya kedua orang ayah dan anak itu telah merupakan pesona yang tidak dapat dilupakannya, sehingga setiap saat, rasa-rasanya ia ingin pergi ke hutan itu seperti ia ingin pulang ke rumah sendiri. Tetapi hari itu Jeliteng tidak dapat mengajak kawan-kawan untuk pergi ke bukit, karena Jeliteng mengetahui bahwa kebanyakan kawan-kawan lelah dan mengantuk, karena hampir semalam suntuk mereka telah mencari kuncung. Sementara Jeliteng sendiri juga ingin beristirahat setelah semalam-malaman berlari-lari menyusuri bulak dan lereng bukit. Dari Bukit Gundul sampai ke bukit yang berhutan lebat. Hari itu setiap mulut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon masih membicarakan bagaimana seorang anak muda telah hilang diculik iblis betina. Dari pintu ke pintu orang-orang Lumban membicarakannya, bahkan cerita itu pun telah mekar dan menjadi semakin mengerikan. Kuncung menjadi seperti orang gila. Ia mengigau tentang 2 orang yang bertubuh tinggi kekar bermata merah dan bersenjata pedang yang besar sekali, berkata seseorang di antara kawan-kawan. Ia memerlukan waktu 2-3 hari untuk dapat pulih kembali kesadarannya, sahut yang lain. Tetapi Kuncung dapat menceritakan dengan pasti, apa yang terjadi atasnya berhubungan dengan 2 orang yang dikatakannya itu, yang lain menyambung. Seorang tua yang berambut putih memotong pembicaraan itu, biasanya memang demikian. Seseorang yang dibawa oleh hantu perempuan, ia merasa mengalami sesuatu seperti benar-benar telah terjadi. Orang-orang yang mendengarkan cerita itu mengangguk-angguk. Mereka percaya kepada orang tua yang mereka anggap mempunyai banyak pengalaman itu. Namun dalam pada itu, di saat orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon sibuk berbicara tentang hantu perempuan yang membawa kuncung, Daruwardi mencoba merenungi cerita itu dari sudut yang lain. Ia tertarik kepada cerita kuncung tentang 2 orang yang datang kepadanya dan membawanya pergi ke bukit. Karena itu, maka Daruwardi telah memerlukan datang ke rumah Kuncung untuk mendengar sendiri, apakah yang dialaminya, yang menurut orang banyak hanyalah sekedar bayangan yang tumbuh di kepalanya karena ia pernah melihat atau mendengar peristiwa serupa yang terjadi atas Jeliteng. Sehingga hantu perempuan itu tinggal mempertajam angan-angan itu, sehingga seolah-olah telah terjadi sebenarnya atasnya. Cerita Kuncung memang menarik perhatian Daruwardi. Meskipun ada juga kebimbangan, bahwa mungkin yang dikatakan oleh orang-orang Lumban itu benar, namun ada juga sepercik dugaan, bahwa sebenarnya yang diceritakannya itu telah terjadi. 2 orang itu benar-benar datang ke Lumban dan membawa Kuncung ke bukit. Kemudian memaksa Kuncung berbicara sehingga anak itu menjadi ketakutan.
Ketika orang-orang itu mulai memukulnya, maka ia menjadi pingsan. Daruwardi mencoba mencari kesimpulan, baru ketika Kuncung ditinggalkan, terjadilah sesuatu yang aneh itu. Yang tidak dapat aku jajaki dengan nalar, bagaimana mungkin ia dapat sampai ke bawah pohon randu alas. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba menganggap bahwa hantu betina itu telah menemukan Kuncung. Tetapi ia kecewa bahwa anak itu seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa, justru karena ia pingsan. Karena hantu betina itu mengetahui bahwa orang-orang Lumban mencari seseorang, maka hantu yang baik itu telah mengembalikan Kuncung kepada orang-orang Lumban. Persetan, tiba-tiba Daruwardi menggeram, aku tidak peduli tentang hantu itu. Tetapi dua orang itu benar-benar menarik perhatian, setelah dua orang yang terdahulu datang menangkap Jeliteng. Di perjalanan kembali ke podoknya, Daruwardi menegang ketika ia teringat seorang gadis yang berada di lereng bukit itu. Ia mulai curiga sejak kedua perantau itu memilih tempat tinggal yang aneh tanpa mengenal takut terhadap binatang-binatang buas. Padahal mereka berdua hampir saja telah diterkam oleh seekor harimau. Apakah ada hubungannya antara hantu betina itu dengan gadis perantau itu? Pertanyaan itu mulai membersit di hatinya. Tetapi Daruwardi belum dapat mengambil kesimpulan. Ia masih harus banyak melihat dan mendengar apa yang terjadi di Lumban. Dalam pada itu, di hari-hari berikutnya, orang-orang Lumban sudah mulai melupakan peristiwa yang menggemparkan itu. Mereka tidak banyak lagi membicarakan hilangnya Kuncung, meskipun satu dua orang masih menggelengkan kepalanya apabila mereka bertemu dengan Kuncung di jalan-jalan padukuhan atau di sawah. Karena setiap kali mereka berbicara, Kuncung masih tetap yakin bahwa yang dialaminya dengan dua orang yang garang itu bukan sekedar bayangan, tetapi benar-benar telah terjadi atasnya. Namun ia tetap tidak dapat mengatakan, kenapa tiba-tiba saja ia sudah berada di bawah pohon randu alas. Sementara itu, Jeliteng telah mulai sibuk pula membantu Kiai Kanti bersama beberapa orang kawannya. Mereka telah membuka sebuah dataran sempit di lereng bukit itu. Mereka pun mulai mempersiapkan membuat sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggal Kiai Kanti dengan anak gadisnya. Di samping itu, maka Jeliteng tidak henti-hentinya memperhatikan arus air yang meluap dari belumbang di lereng bukit itu. Ia mulai membicarakan, kemana air itu akan diarahkan. Jeliteng dan Kiai Kanti bersepakat, bahwa mereka tidak akan membuat parit yang khusus di lereng bukit. Mereka akan mengarahkan air itu ke sebuah lekuk yang akan mengalirkan air itu turun sampai ke tempat yang mereka kehendaki. Setelah air itu berada di dataran, barulah kita akan membuat saluran seperti yang kita rencanakan, berkata Kiai Kanti, selebihnya, sisa air itu akan sangat berguna pula. Untuk sementara kita akan mengalirkan air itu ke sungai. Dengan demikian kita tidak perlu membuat saluran induk yang panjang. Apalagi sungai itu mengalir dekat perbatasan antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Bahkan kadang-kadang sungai itu berada di daerah Lumban Wetan, tetapi di bagian yang lain sungai itu menjorok masuk ke daerah Lumban Kulon, sahut Jeliteng. Tetapi, di wilayah manakah sungai itu memasuki daerah Lumban Ger? Bertanya Kiai Kanti. Sungai itu memasuki daerah Lumban di Lumban Wetan Kiai. Katakanlah bahwa bukit dan dataran di bawah bukit yang menghadap ke padukuhan itu adalah daerah Lumban Wetan. Tetapi di sisi yang lain, dataran itu adalah telatah Lumban Kulon, meskipun mereka seakan-akan tidak menghiraukannya karena sampai saat ini tanah itu tidak pernah digarap. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Jeliteng yang agaknya mengetahui perasaan Kiai Kanti berkata, Kiai, terlalu memikirkan masa yang jauh di depan. Tetapi orang Lumban sendiri kurang memperhatikan batas antara dua kabuyutan itu. Kiai Kanti mengangguk. Jawabnya, Yangger, sejak ayunan cangkul yang pertama kita harus sudah mulai memikirkan. Jika sungai itu mengalirkan air yang lebih banyak, maka mulailah timbul persoalan antara Lumban Wetan dan Lumban Kulon yang sampai saat ini nampaknya tidak pernah berselisih. Air itu akan memancing masalah, karena jika air itu mengalir menyusuri sungai itu, maka kedua padukuhan itu tentu akan segera berpikir untuk memanfaatkannya. Mereka tentu ingin mengaliri sawah mereka yang kering seperti yang akan kita lakukan di bawah bukit ini. Jeliteng mengangguk-angguk, tetapi katanya kemudian, kedua daerah itu akan dapat membicarakannya dengan baik. Mereka akan membendung sungai itu dan menaikkan airnya ke kedua arah. Satu parit itu akan menyusuri bulak-bulak di Lumban Wetan dan satu lagi ke arah Lumban Kulon.
Demikianlah menurut nalar. Tetapi kadang-kadang akan timbul perasaan yang dapat mengaburkan nalar yang bening. Iri, dengki dan barangkali juga ketamakan dari 1-2 orang di Lumban Wetan atau di Lumban Kulon. Jika demikian halnya, maka mulailah persoalan yang tidak diharapkan itu, berkata Kiai Kanti. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita berdoa Kiai. Mudah-mudahan tidak akan timbul persoalan yang demikian di padukuhan ini. Mudah-mudahan Ger. Tetapi kita harus sudah berjaga-jaga, apakah yang sebaiknya dilakukan? Meskipun air itu masih kurang. Mudah-mudahan Kibuyut di Lumban Wetan dan Lumban Kulon akan dapat mengatasi masalahnya. Keduanya sudah tahu, bahwa Kiai akan membangun padepokan di sini, desis Jeliteng. Demikianlah maka mereka semakin hari menjadi semakin gairah bekerja. Meskipun kawan-kawan Jeliteng tidak banyak, tetapi mereka senang melakukan pekerjaan itu. Di saat mereka tidak mempunyai pekerjaan di sawah, mereka menemukan cara untuk mengisi waktu di lereng bukit itu. Sementara itu, Jeliteng sudah menelusuri lekuk-lekuk batu padas yang akan dapat dipergunakannya untuk menguasai arus air. Beberapa tempat, ia masih harus menimbuninya dengan tanah yang cukup banyak agar arah air itu tidak terbagi. Sedangkan di bagian lain, lekuk-lekuk padas itu sudah merupakan parit yang dibuat oleh arus air hujan di musim basah. Ketika dataran sempit dan gubuk kecil itu baru dikerjakan oleh anak-anak muda Lumban Wetan, Jeliteng dan Kiai Kanti justru mulai menggarap saluran induk. Mereka menutup lekuk-lekuk yang tidak perlu, tetapi juga mengeduk batu-batu padas yang membatasi lekuk yang satu dengan lekuk yang lain, yang sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh Kiai Kanti dan Jeliteng. Dengan demikian, maka kerja itu merupakan kerja yang menjadi semakin besar. Tetapi Jeliteng tidak ingin banyak menarik perhatian, sehingga hanya kawan-kawan yang terdekat sajalah yang ikut membantunya, seolah-olah yang mereka kerjakan sama sekali tidak berarti apa-apa. Ketika anak-anak muda itu sibuk bekerja, maka Swasti pun sibuk menyiapkan minum dan makanan apa saja yang ada. Kadang-kadang seekor binatang buruan, tetapi kadang-kadang hanya beberapa buah gayam dan ikan air panggang. Pada saatnya, kita akan dapat makan jagung di sini, berkata Kiai Kanti, aku sudah menanamnya di lereng yang agak terbuka itu. Nampaknya benih itu sudah tumbuh. Tetapi Jeliteng sambil tertawa menjawab, berapa bulan lagi jagung itu akan berbuah Kiai? Apakah kira-kira saluran itu masih belum siap seumur jagung itu? Kiai Kanti pun tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Namun betapapun Jeliteng membatasi kerja itu, tetapi hal itu sangat menarik perhatian Daruwardi. Karena itu, maka ia pun memerlukan naik ke lereng bukit untuk menyaksikan sendiri, apa yang sebenarnya telah terjadi. Kehadirannya di lereng bukit itu telah mengejutkan Swasti yang baru sibuk memasak. Karena itu, sejenak ia tergagap. Namun kemudian ia mencoba untuk menguasai perasaannya. Di mana ayahmu? Bertanya Daruwardi. Mereka sedang bekerja di bawah, jawab Swasti. Apakah kau tidak takut berada di sini sendiri? Kenapa takut? Bukankah sekarang siang hari? Di malam hari aku di sini bersama ayah. Daruwardi termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya ia memandang gadis perantau yang berpakaian kusut itu. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata di dalam hati, gadis kumal ini berwajah cantik juga. Jika saja ia sempat merawat tubuhnya, maka ia akan menjadi seorang gadis yang tidak ada tandingnya di Lumban. Swasti yang merasa dipandang oleh Daruwardi dengan tajamnya, wajahnya menjadi merah. Selangkah ia beringsut, tanpa disengaja maka ia pun berjongkok di muka perapian dan melemparkan pandang matanya ke api yang menyala. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Beberapa langkah ia maju mendekat. Katanya, kenapa kau lebih senang tinggal di sini daripada di padukuhan? Swasti menjadi semakin berdebar-debar, apalagi ketika ia mendengar langkah Daruwardi yang mendekat. Tetapi Swasti tidak berani memalingkan wajahnya. Sebagai seorang gadis yang jarang bergaul dengan orang lain, maka sikap Daruwardi benar-benar membuat jantungnya bagaikan semakin cepat berdetak di dalam dadanya. Kenapa hei? Daruwardi mendesak. Swasti menjadi semakin bingung. Namun kemudian ia menjawab, semuanya terserah kepada ayah. Ayah memilih tempat ini, dan aku pun hanya mengikuti saja. Tetapi kau berhak untuk mengajukan pendapatmu. Katakan kepada ayahmu, bahwa kau takut berada di sini seorang diri meskipun siang hari. Jika harimau itu datang kemari, maka kau akan dapat diterkamnya. Aku dapat memanjat, jawab Swasti tiba-tiba.
Daruwardi mengerutkan keningnya. Katanya, menarik sekali. Hei, cobalah memanjat. Anggaplah aku seekor harimau yang akan menerkammu. Adalah di luar dugaan sama sekali, bahwa tiba-tiba saja Daruwardi itu pun berjongkok di sampingnya. Swasti adalah seorang gadis yang memiliki keberanian yang melampaui orang kebanyakan. Ia berani melawan Jeliteng dan bahkan ia telah mengalahkan dan membunuh 2 orang yang mengaku dari perguruan Pusparuri. Tetapi demikian seorang anak muda berjongkok di sampingnya, maka tubuhnya tiba-tiba saja telah menjadi gemetar. Swasti, namamu Swasti bukan? Panggil Daruwardi. Swasti menjadi semakin gelisah. Keringat dingin telah mengalir di seluruh batang tubuhnya, sehingga rasa-rasanya seluruh badannya menjadi basah. Swasti, ulang Daruwardi, sebaiknya kau minta dengan sangat kepada ayahmu. Daripada ia membuat gubuk di lereng bukit ini, aku kira ia lebih baik membuat gubuk di Padukuhan Lumban. Sementara gubuk itu belum siap, maka kau dan ayahmu dapat tinggal di pondokku. Swasti masih gemetar. Sejengkal ia bergeser. Kemudian katanya, semuanya terserah kepada ayah. Ah, tentu tidak. Kau adalah anak gadisnya. Kau bahkan mungkin satu-satunya anak. Karena itu, permintaanmu tentu didengarkannya, berkata Daruwardi. Swasti tidak segera menyahut, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Keringatnya masih saja mengalir di tubuhnya. Sementara Daruwardi berkata selanjutnya, kau tidak boleh menyia-nyiakan umurmu sekarang ini. Nampaknya kau sudah meningkat dewasa. Dan jika kau sadar, maka kau berwajah cantik. Ah, tubuh Swasti tiba-tiba saja telah meremang. Ia hampir tidak pernah sempat menilai dirinya. Jika sekali-kali ia bercermin di wajah air telaga yang bening meskipun kotor, ia tidak berani menyebut wajahnya sendiri, apakah ia seorang gadis yang cantik. Aku tidak berbohong, desis Daruwardi, hanya karena kau tidak sempat merias diri, maka kau tidak menyadari bahwa kau mempunyai bekal yang paling bernilai bagi seorang perempuan. Ah, sekali lagi Swasti berdesis, aku tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menilai diriku sendiri. Daruwardi tertawa pendek, katanya, mulailah sekarang, dan mulailah hidup dalam suatu lingkungan masyarakat yang barangkali jauh lebih baik daripada hidup memencilkan diri. Aku bersedia menolongmu. Aku mempunyai pengaruh yang khusus di Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Kedua buyut Padukuhan Lumban itu serta anak-anaknya menaruh hormat kepadaku, sedangkan anak-anak muda di Lumban Wetan dan Lumban Kulon telah memohon agar aku memberikan tuntunan kanuragan kepada mereka. Karena itu, maka apa yang akan aku katakan, orang-orang Lumban tentu akan melakukannya. Apalagi orang-orang Lumban termasuk orang yang baik dan ramah. Mereka tentu dengan senang hati menerimamu. Swasti menjadi semakin berdebar-debar. Ketika Daruwardi bergeser sejengkal mendekat, maka Swasti pun telah bergeser setapak menjauh. Pikirkan, tiba-tiba Daruwardi berdiri, sebelum kau dikoyak harimau. Sekarang aku akan menemui ayahmu dan anak-anak Lumban Wetan yang membantunya. Sebenarnya perbuatan itu adalah perbuatan yang bodoh sekali. Tetapi juga mencurigakan. Wajah Swasti menegang sejenak, tetapi ia tidak menjawab. Baru ketika Daruwardi melangkah meninggalkannya, ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan, diam-diam ia masih saja memperhatikan anak muda itu hilang di balik gerumbul-gerumbul yang padat. Ketika Daruwardi tidak nampak lagi, maka Swasti pun menjadi gelisah. Ia tidak tahu, perasaan apa yang tumbuh di hatinya. Ia menjadi jengkel atas sikap anak muda itu, sehingga ia menjadi gemetar. Tetapi ia tidak marah karenanya, meskipun ia tidak begitu senang karena sikap itu. Hanya karena sikapnya, pertanyaan itu tiba-tiba saja telah tumbuh di hati Swasti. Tetapi Swasti tidak berani memikirkannya lebih jauh. Bahkan ia berusaha untuk membatasi perasaannya yang menerawang mengikuti anak muda yang bernama Daruwardi itu. Ah, aku harus menyiapkan makanan ini, Swasti berdesah. Dicobanya untuk memusatkan perhatiannya kepada kerjanya. Namun kadang-kadang ia masih saja merenung tanpa ujung dan pangkal. Bahkan kadang-kadang ia menyesali sikap ayahnya. Pendapat anak muda yang bernama Daruwardi itu ada baiknya juga. Ia dapat tinggal di padukuhan, meskipun mungkin di paling ujung yang berbatasan dengan pategalan atau hutan perdu yang tidak tergarap. Tetapi ayah lebih senang menunggui belumbang ini, desisnya. Dalam pada itu, Kiai Kanti dibantu oleh Jeliteng dan beberapa orang kawannya, masih saja bekerja keras. Mereka telah membuka beberapa bagian dari dataran yang sempit di lereng bukit.
Sementara Kiai Kanti sendiri dan Jeliteng telah selesai menyiapkan saluran yang akan dilalui air jika air itu sudah diarahkan menuju ke lereng yang berhadapan dengan padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Di bawah bukit itu akan dibuka tanah persawahan yang akan digarap oleh Kiai Kanti dengan anak gadisnya. Namun yang penting bahwa air itu akan dapat disalurkan ke daerah persawahan milik orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Meskipun tidak akan mencukupi untuk seluruh tanah persawahan, tetapi yang sebagian itu tentu akan memberikan banyak perubahan. Dengan tekun Jeliteng telah berbuat sejauh dapat dilakukan. Kiai Kanti yang memiliki pengalaman lebih banyak, bahkan agaknya juga berpengalaman menguasai air, telah menanam patok-patok pada lereng-lereng padas yang akan menjadi saluran induk. Kadang-kadang Jeliteng harus menimbuni sebuah lekuk yang dalam, agar arus air tidak terlalu deras, sehingga dapat merusakkan tanggulnya sendiri. Namun kadang-kadang ia harus memecah padas yang keras untuk menghubungkan saluran-saluran yang akan dipergunakannya. Orang-orang yang bekerja di lereng bukit itu terkejut ketika mereka melihat Daruwardi muncul dari balik gerumbul perdu. Dengan tatapan mata yang tajam ia memandangi keadaan sekelilingnya. Dalam waktu yang tidak terlalu panjang, maka telah terjadi perubahan yang besar di lereng bukit itu. Bukan hasil pekerjaan yang sudah hampir rampung, tetapi Daruwardi menjadi berdebar-debar melihat jiwa dari rencana itu. Dengan ketajaman nalarnya, ia segera dapat mengerti apa yang akan terjadi. Karena itu, maka Daruwardi menjadi berdebar-debar. Sekilas terbayang hasil pekerjaan yang akan merubah tatanan kehidupan di padukuhan Lumban Wetan dan Lumban Kulon. Inilah yang telah mengikat orang tua itu di sini, berkata Daruwardi di dalam hatinya, bukan karena ia segan tinggal di padukuhan seperti yang pernah dikatakannya, tetapi ternyata di kepala orang tua itu terbersit rencana yang besar. Daruwardi termangu-mangu sejenak, namun ia menjadi semakin kagum akan rencana itu. Meskipun kemudian ia mencoba memperkecil arti kerja orang tua itu, mungkin yang dipikirkannya adalah sekedar air bagi tanah yang akan dibuka untuk dirinya sendiri, tanpa menyadari kegunaannya yang besar bagi Lumban. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat beberapa orang Lumban yang membantunya. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda dari Lumban Wetan. Namun ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seorang anak muda dari Lumban Kulon ikut pula di antara mereka. Artinya, bahwa kerja ini dilakukan oleh orang-orang Lumban Wetan dan Lumban Kulon meskipun dalam perbandingan yang tidak seimbang, berkata Daruwardi di dalam hatinya. Marilah Nger, Kiai Kanti pun kemudian mempersilahkannya, ini adalah sekedar pikiran orang tua dan anak-anak muda yang sederhana. Mungkin yang kami lakukan mempunyai arti dan bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi nampaknya sangat menyenangkan hati. Daruwardi melangkah mendekat. Ketika ia memandang Jeliteng, maka Jeliteng itu pun tersenyum sambil berkata, sekedar mengisi waktu karena tidak ada kerja di sawah Daruwardi. Daruwardi mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya, apa rencana Kiai sebenarnya? Ah, sekedar membuat tempat tinggal dan sebidang tanah untuk mencari makan Ger, jawab Kiai Kanti. Untuk itu Kiai telah bekerja begitu keras. Tanpa bekerja keras, aku tidak akan memiliki apa-apa, Ger. Dengan bantuan beberapa anak muda ini, aku akan mempunyai sebuah pondok kecil dan secabik tanah untuk menyebar benih jagung. Dan apakah yang lakukan dengan jalur-jalur air hujan itu? Daruwardi mendesak. Untuk mengalirkan air ke sebidang tanah itu Nger, jawab Kiai Kanti. Jika demikian, aku mempunyai pikiran, berkata Daruwardi. Namun Jeliteng telah menyahut, itulah Daruwardi. Tetapi air itu tidak akan kering di kota-kota pertama tanah Kiai Kanti. Jika air itu tersisa, maka air itu tentu dapat dipergunakan oleh orang-orang Lumban. Itulah yang aku katakan. Hal itulah yang ada di benakku. Justru karena aku mengerti kepentingan orang-orang Lumban, berkata Daruwardi. Dan kami sudah mengerjakannya, sahut Jeliteng, meskipun sangat lamban. Wajah Daruwardi menegang. Ia merasa seolah-olah Jeliteng tidak mau mendengar tanggapannya atas air yang melimpah, atau karena Jeliteng merasa telah memikirkannya terlebih dahulu. Namun dalam pada itu Jeliteng berkata, tetapi, apa yang kami kerjakan ini bukanlah pikiran kami. Kiai Kantilah yang mula-mula menyebutnya. Ia melihat air yang melimpah tanpa dimanfaatkan oleh orang-orang Lumban. Karena keinginannya untuk membuat sebuah padepokan, maka kami anak-anak Lumban dapat saling mengambil manfaat. Kami membantu Kiai Kanti, tetapi kami pun akan mendapatkan air yang sangat berharga bagi Lumban.
Daruwardi memandang Jeliteng dengan tajamnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di tempat itu terdapat beberapa orang saksi atas pembicaraan mereka, sehingga orang-orang itu tahu benar, bahwa ia tidak akan dapat mengatakan bahwa pikiran untuk mengalirkan air ke sawah orang-orang Lumban itu adalah karena pikirannya. Anak-anak muda Lumban itu memang sudah mengerjakannya bersama Kiai Kanti, perantau yang aneh itu. Sejenak Daruwardi termangu-mangu. Namun kemudian katanya, siapapun yang memikirkannya, tetapi air itu memang diperlukan oleh orang-orang Lumban. Karena itu, kalian harus berbuat sebaik-baiknya, sehingga air itu tidak justru menjadi larut ke dalam jalur-jalur air hujan dan hilang ke dalam tanah. Demikianlah yang terjadi sekarang, Daruwardi, jawab Jeliteng, air belumbang yang melimpah itu mengalir ke lubang-lubang dan meresap ke dalam tanah. Tetapi air itu tidak membuat tanah di Lumban menjadi basah, karena air itu mengalir dengan derasnya di bawah tanah. Daruwardi mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak dapat membantah. Lakukanlah kerja ini sebaik-baiknya, berkata Daruwardi kemudian, aku akan memberikan petunjuk-petunjuk kelak jika air itu sudah mulai mengalir ke dataran. Jeliteng menegang sejenak, tetapi ia segera berusaha menghapus kesan itu di wajahnya. Bahkan kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, terima kasih Daruwardi. Kami tentu akan memerlukan petunjuk dari banyak pihak. Mungkin kau mempunyai pengetahuan yang cukup banyak tentang jalur-jalur air di tanah persawahan. Dan kami pun tentu akan minta petunjuk Ki Buyut di Lumban Wetan dan Ki Buyut di Lumban Kulon. Daruwardi termangu-mangu sejenak, tetapi ia tidak menjawab lagi. Dengan wajah yang berkerut ia memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Meskipun belum ada wujud, tetapi ia sudah dapat membayangkan, bahwa di dataran sempit itu akan dibangun sebuah gubuk sesuai dengan patok kayu yang nampak di empat sudutnya. Tidak terlalu jauh dari gubuk itu, akan mengalir air dari belumbang yang melimpah. Sedikit lebih tinggi, dari gubuk itu, akan terdapat sebuah gerojokan air yang kemudian merambat menuruni lereng sampai ke dataran. Di dataran itu kelak akan terdapat kota-kota sawah yang tidak akan pernah kering di segala musim. Lumpur yang basah terbentang di antara kota-kota pematang. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari keterlambatannya. Selama ia berada di Lumban, ia tidak pernah memikirkan perubahan yang dapat dilakukan atas padukuhan itu, sehingga akan dapat menambah besar pengaruhnya atas orang-orang Lumban. Aku lebih banyak berpikir tentang masalah-masalah yang besar, katanya di dalam hati. Namun air itu bagi orang-orang Lumban akan menjadi masalah yang jauh lebih besar, meskipun bagiku hanyalah masalah yang kecil. Untuk beberapa saat Daruwardi masih memperhatikan dataran sempit itu. Beberapa orang, anak muda yang sedang bekerja di lereng itu pun berhenti sejenak memperhatikan, apakah yang akan dilakukan oleh Daruwardi. Tetapi Daruwardi tidak menemukan sesuatu yang dapat dilakukan sebagai imbangan kekecewaan hatinya. Ia tidak dapat menemukan sesuatu yang akan dapat dianggap pikiran baru yang bermanfaat bagi Lumban. Masih banyak waktu, katanya kemudian di dalam hati, aku akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi padukuhan itu, sehingga mereka akan tetap menganggap aku orang terpenting di padukuhan ini. Dengan demikian, maka Daruwardi tidak berada terlalu lama di lereng bukit itu. Sekali lagi ia masih mencoba untuk menyarankan agar Kiai Kanti dan anaknya tinggal di padukuhan. Tetapi dengan nada dalam Kiai Kanti menjawab, terima kasih Nger. Aku sudah mulai dengan pekerjaan ini dibantu oleh anak-anak muda dari Lumban. Daruwardi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku pernah mengatakan kepadamu Kiai, kau adalah orang yang mementingkan dirimu sendiri. Seharusnya kau memperhatikan anak gadismu yang malang itu. Mungkin kau ingin mendapat sebutan cikal bakal, atau orang yang babat-babat sebuah padepokan yang tentu kau harap akan dapat terkenal kelak. Tetapi ketenaran namamu itu kau tebus dengan mengorbankan anak gadismu. Bukan saja jasmani, tetapi juga jiwani. Ia akan menjadi gadis yang dungu dan bebal. Gadis yang tidak akan pernah mendapatkan jodohnya di masa mendatang, meskipun ia sudah lama melampaui masa remajanya. Kata-kata itu telah menyentuh perasaan Kiai Kanti, sehingga terasa dadanya bergetar. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, anakku yang malang. Tetapi apakah memang nasib telah membawanya ke tempat yang sepi dan terasing? Anak mas, meskipun aku akan membangun sebuah gubuk di sini, aku akan berusaha untuk memberikan kesempatan anakku bergaul dengan orang-orang padukuhan. Ia akan ikut serta bertanam padi bersama gadis-gadis Lumban jika diperkenankan.
ia akan ikut menuai dan melakukan kerja yang lain. Jika air itu sudah turun ke dalam parit, maka sawah akan terbentang semakin luas, dan kesempatan ikut menggarap sawah bagi gadis-gadis pun akan bertambah. Daruwardi mengerutkan keningnya. Dengan nada datar ia berkata, "Agaknya kau memang orang yang keras hati, meskipun tanpa perhitungan. Itu terserah kepadamu. Anak itu adalah anakmu. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kau dan anakmu." Daruwardi tidak menunggu jawaban lagi. Dengan kesan yang buram ia melangkah meninggalkan Kiai Kanti dan anak-anak muda yang sedang bekerja di lereng bukit untuk membuat sebuah gubuk kecil bagi tempat tinggal Kiai Kanti dan anaknya. Tetapi kerja yang lebih besar dari itu adalah usaha mereka untuk menguasai arus air dari belumbang yang melimpah itu. Di lereng yang menurun Daruwardi menghentakkan tangannya dengan geram. Namun ia pun kemudian bergumam, "Persetan dengan orang-orang Lumban. Aku tidak peduli. Biar tanahnya menjadi kering dan gersang. Atau Jeliteng akan diangkat menjadi pahlawan. Aku bukan orang Lumban, dan aku tidak akan tinggal di Lumban terlalu lama." Dengan wajah yang gelap Daruwardi menuruni tebing semakin cepat. Dengan tangkas ia meloncat dari batu ke batu padas yang lain, tanpa berpaling lagi. Sementara itu, Kiai Kanti dan beberapa anak muda dari Lumban itu pun telah melanjutkan kerja mereka. 2 orang di antara mereka telah memotong beberapa batang kayu yang akan dipergunakan sebagai tiang gubuk kecil yang akan dibangun, sementara yang lain masih menebangi pohon-pohon yang tidak diperlukan di dataran sempit itu. Sedangkan Kiai Kanti, Jeliteng dengan 1-2 orang lainnya, masih saja sibuk membenahi saluran air yang juga ingin segera diselesaikan. Dalam pada itu, jauh dari daerah Lumban, di sebuah padepokan yang besar, tidak jauh dari pusat kota Demak, seseorang sedang duduk dihadap oleh 2 orang lainnya. Seorang yang berwajah bulat, bermata terang dan tajam. Meskipun beberapa helai rambutnya telah putih, tetapi nampak betapa tubuhnya yang kekar itu menyimpan kemampuan tiada taranya. Sedangkan kedua orang lainnya, masih nampak lebih muda. Wajah mereka nampak keras dan bersungguh-sungguh. Seorang dari mereka berkumis lebat, sedangkan yang lain berwajah halus dan tampan. Dengan sungguh-sungguh ketiganya sedang membicarakan teka-teki yang sedang mereka hadapi. Seolah-olah teka-teki yang tidak terpecahkan. "Mereka tidak pernah kembali," desis yang berkumis lebat. "2 orang yang menyusul itu pun tidak kembali," sahut yang lain. Orang yang berwajah bulat itu pun mengerutkan keningnya. Katanya, kedua orang itu tidak tahu, apakah yang telah dilakukan oleh ular sanca itu. "Tidak Kiai," jawab orang berkumis lebat, "kami hanya memerintahkannya untuk menyusul ke daerah Lumban. Mereka harus mencari keterangan, di manakah ular sanca itu, atau mendengarkan kabar, apakah sebenarnya yang telah terjadi di daerah Lumban. Tetapi mereka tidak pernah kembali. Apakah menurut dugaanmu, Daruwardi yang bergelar Padmasana itu berbuat curang? Ia telah melepaskan perjanjian di antara kita dan mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau bahkan ingin memilikinya sendiri, karena pusaka itu akan dapat membuatnya menjadi seorang prajurit pinunjul." "Kiai Pusparuri," berkata orang berkumis lebat itu, "aku tidak dapat mengatakannya demikian. Menurut pengamatanku, ia adalah seorang anak muda yang keras hati, tetapi juga memegang teguh janji yang telah disepakati. Siapa tahu, bahwa ketamakan yang tumbuh di hatinya karena keinginannya untuk menanjak jauh lebih cepat, telah merubah sifat-sifat yang kau kenal itu," sahut kawannya yang berwajah bersih. "Aku yakin," bantah orang berkumis. Namun kemudian suaranya menurun, "tetapi banyak kemungkinan yang dapat terjadi." "Jadi apakah yang baik menurut pertimbanganmu Sentika?" bertanya orang berwajah bulat itu. Orang berkumis lebat itu termangu-mangu. Dipandanginya orang berwajah bersih itu sejenak. Namun karena orang itu menunduk, maka ia tidak mendapatkan kesan apapun. "Kiai," berkata orang berkumis itu, "sulit untuk mengatakannya sekarang. Agaknya daerah Lumban merupakan rahasia yang harus dijajaki sendiri. Aku akan menemui Daruwardi untuk menuntut pertanggungan jawab atas persetujuan yang sudah kita buat." "Apa pendapatmu Laksita?" bertanya orang berwajah bulat itu kepada yang berwajah bersih. "Kita kurang terbuka Kiai. Kita tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada kedua orang yang kita perintahkan untuk menyusul ular sanca. Dengan demikian, mereka tidak mudah untuk mendapatkan keterangan tentang Daruwardi dan ular sanca itu. Mereka hanya tahu, bahwa salah seorang dari kita telah pergi ke Lumban dan tidak pernah kembali. Jadi,
Apakah sebaiknya yang kita lakukan menurut pendapatmu? Aku kira, masih belum perlu kita atau salah seorang dari kita untuk pergi ke Lumban. Kita akan dapat memerintahkan 1-2 orang yang dapat kita percaya, tetapi dengan keterangan yang jelas. Mereka harus mengetahui dengan pasti, apakah yang seharusnya mereka lakukan. Bagaimana jika orang-orang itu bertemu dengan orang-orang Gunung Kunir atau orang-orang Kendali Putih atau perguruan-perguruan yang lain? Jika nasib mereka buruk, maka mereka akan dapat diperas dan dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka mengerti, sahut orang berkumis lebat itu. Jadi menurut Kakang Sentika, orang-orang Gunung Kunir dan Kendali Putih masih belum mengetahui sama sekali tentang pusaka-pusaka itu. Bertanya Laksita. Orang berkumis itu termangu-mangu. Kita mendengar hal itu dari seorang perwira yang bertugas di gedung perbendaharaan pusaka. Kemudian kita mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti. Pengawalnya masih melihat pusaka itu sebelum Pangeran Pracimasanti dalam perjalanan jauhnya melewati daerah yang disebut sepasang bukit mati. Yang satu bukit gundul dan yang lain berhutan lebat dan dihuni oleh binatang-binatang buas. Sehingga hutan itu disebut hutan yang paling wingit, karena setiap orang yang menyentuhkan kakinya, akan mati ditelan binatang buas. Kiai Pusparuri mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun memotong, kita sudah mendengar semuanya tentang hal itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir, orang-orang yang menyebut dirinya perguruan putih dari aliran Gatra Bantala yang mempunyai ciri-ciri yang gila itu? Laksita termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab, dugaanku justru yang menggelisahkan kita semuanya di sini. Mereka pun tentu sudah mendengar seperti yang kita dengar. Orang-orang dari gedung perbendaharaan pusaka itu bukan orang-orang yang pandai menyimpan rahasia. Tetapi mungkin mereka belum mendengar jalur perjalanan Pangeran Pracimasanti yang melalui sepasang bukit mati itu. Kiai Pusparuri mengangguk-angguk. Lalu katanya, kita akan segera mengambil sikap. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Pusaka itu akan memberikan pengaruh yang besar pada siapapun yang memilikinya. Orang itu akan mempunyai kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya dalam olah kanuragan, dan pada pusaka itu sendiri tersimpan kekuatan gaib yang tidak ada duanya. Sentika dan Laksita hanya mengangguk-angguk saja. Mereka tahu, bahwa yang akan mereka hadapi adalah tugas-tugas yang berat untuk memperebutkan sebuah pusaka seperti dongeng-dongeng yang sudah banyak mereka dengar. Pusaka di tangan seseorang pada umumnya justru tidak memberikan derajat, pangkat atau semat, tetapi malahan telah merampas nyawa mereka, karena di antara para sakti telah terjadi saling berebutan dengan taruhan yang paling mahal, ialah nyawanya. Mustahil bahwa Kiai Pusparuri tidak memperhitungkan hal itu, berkata Sentika di dalam hatinya. Tetapi Laksita berkata lain di dalam dirinya, tentu bukan kewibawaan tinggi, kemampuan yang tidak ada duanya atau kekuatan gaib yang tersimpan di dalam pusaka itu. Tentu karena Kiai Pusparuri mengetahui bahwa pada rangka atau ukiran pusaka yang sedang dicari itu atau pada peti atau kain pembungkusnya, terdapat keterangan tentang harta yang tidak ternilai harganya, yang disimpan oleh Pangeran Pracimasanti sebagai bekal untuk membangun kembali kekuasaan keturunan Raden Wijaya. Tetapi sebelum hal itu sempat dilakukan, Pangeran Pracimasanti telah dipanggil kembali menghadap penciptanya tanpa diketahui oleh siapapun kecuali oleh seorang hambanya yang paling setia, tetapi buta dan tuli. Namun Laksita tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Tidak pula kepada Sentika. Ia menyimpan hal itu di dalam dirinya. Tetapi seperti bara di dalam sekam, pengertian itu telah membakar jantungnya perlahan-lahan. Keinginan yang serupa untuk memiliki pusaka itu telah menghanguskan nalarnya, sehingga akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menemukan pusaka itu. Mengambil keterangan yang diperlukan, kemudian membiarkan pusaka itu diketemukan oleh orang lain. Tetapi seperti yang dikatakan, Laksita memang mencemaskan orang-orang dari perguruan lain. Jika ia berkesempatan mendengar hal itu, maka adalah tidak mustahil bahwa orang lain pun kesempatan yang sama. Bahkan mungkin mereka pun dapat mendengarnya lebih banyak lagi tentang Pangeran Pracimasanti atau tentang pusaka itu sendiri. Dalam pada itu, Kiai Pusparuri pun berkata, Santika dan Laksita, cobalah kau jajaki sampai di mana pendengaran orang-orang kita sendiri. Pelajari, apakah untung dan ruginya jika kita memberikan perintah terbuka untuk mencari orang-orang kita yang telah pergi ke daerah sepasang gunung mati itu. Sentika dan Laksita mengangguk dalam-dalam. Baiklah Kiai, berkata Santika yang berkumis lebat itu,
kami akan melakukannya. Waktu kalian tidak panjang, aku akan segera mengambil keputusan yang menentukan. Baiklah Kiai, Laksitalah yang kemudian menjawab, aku memang menganggap bahwa kami berdua belum perlu turun ke medan perburuan pusaka itu. Tetapi jika perlu dan keadaan memaksa, maka sudah barang tentu, kami berdua tidak akan berpangku tangan. Apalagi kami mengetahui, bahwa pusaka itu mempunyai arti yang sangat besar bagi seseorang yang memilikinya. Terima kasih. Tetapi lakukanlah perintahku yang pertama, sahut Kiai Pusparuri. Ya Kiai, hampir berbareng keduanya menjawab. Kemudian Sentika dan Laksita pun minta diri dari hadapan Kiai Pusparuri. Mereka ingin segera mengetahui, apakah medan yang mereka hadapi merupakan medan yang sulit dan berat, bahkan tidak akan terseberangi. Di halaman padepokan, di bawah sebatang pohon yang rimbun, mereka sempat berbincang sejenak, apakah yang sebaiknya akan mereka lakukan. Kita masuki barak anak-anak itu. Kita bertanya, apakah yang mereka ketahui tentang Pangeran Pracimasanti, desis Sentika. Terlalu langsung, sahut Laksita, kita mencoba berbelit-belit sejenak. Mengucapkan kata-kata yang sulit mereka mengerti. Kemudian baru kita akan sampai pada pokok masalahnya, sehingga seolah-olah yang kita tanyakan itu bukannya pokok persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian mereka tidak akan terpancang pada persoalan itu saja. Kepada orang lain pun mereka tidak akan memperbincangkannya lagi. Kau selalu cerdik. Aku setuju. Karena itu, kau sajalah yang mula-mula berbicara. Sedikit berbelit-belit dan tidak mereka ketahui. Kemudian baru kau bertanya sambil lalu. Dan dengan acuh tidak acuh, apakah di antara mereka mengetahui serba sedikit tentang Pangeran Pracimasanti? Jika tidak seorang pun yang tahu, kita mundur sedikit. Kita bertanya tentang sepasang bukit mati. Jika mereka tidak mengerti, kita bertanya tentang yang lain lagi. Tentang Lumban dan sekitarnya dan tentang ular sanca dan kedua orang kita yang tidak kembali itu. Sentika mengangguk-angguk, ia memang menganggap Laksita cerdik dan pandai berbicara. Karena itu, maka diserahkannya soal itu kepada Laksita untuk menyampaikannya kepada orang-orangnya. Orang-orang padepokan Pusparuri yang terikat kepada suatu anggapan, bahwa Kiai Pusparuri, guru mereka adalah orang yang paling mumpuni di seluruh muka bumi. Dengan demikian, maka apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan dan apa yang diputuskan, adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu-gugat lagi. Ketika kemudian Sentika dan Laksita berdiri di antara orang-orang perguruan Pusparuri. Seperti biasanya keduanya disambut dengan hati yang berdebar-debar dari orang-orang yang selalu siap menunggu perintah. Dengan caranya Laksita memberikan sesorak singkat, ia mengucapkan kata-kata yang muluk dan sulit dimengerti. Menyinggung mengenai masa depan dan harapan-harapan bagi setiap orang yang patuh. Namun akhirnya ia sampai juga pada maksudnya. Sambil lalu ia bertanya, apakah ada di antara mereka yang pernah mendengar nama Pangeran Pracimasanti? Ternyata tidak seorang pun yang pernah mendengarnya. Ketika kemudian Laksita bertanya tentang sepasang bukit mati pun tidak ada yang pernah mengetahuinya pula. Sedangkan ketika Laksita terpaksa menyebut padukuhan Lumban, maka beberapa orang di antara mereka menyatakan bahwa mereka memang pernah mendengarnya. Tidak ada gunanya kita berbicara dengan mereka, berkata Laksita di telinga Sentika, mereka adalah kerbau-kerbau dungu yang hanya dapat diperintah dan dibentak. Jadi, Laksita mengangkat pundaknya, katanya, aku tidak melihat jalan lain. Akhirnya kita juga yang harus berbuat sesuatu untuk menemukannya. Kau tadi yang mengatakan bahwa kita belum perlu untuk pergi ke Lumban mencari keterangan tentang pusaka itu. Apakah kau mempunyai pertimbangan lain sekarang? Aku mempunyai pertimbangan lain setelah aku melihat kenyataan ini. Apa? Laksita tidak menjawab. Dipandanginya beberapa orang yang termangu-mangu memperhatikannya dengan saksama. Nanti sajalah, desis Laksita. Seperti biasa Sentika tidak membantah. Ia terlalu percaya kepada kecerdikan Laksita, sehingga karena itu, maka ia pun mengangguk-angguk diam. Sementaraku, maka Laksita pun segera menutup pertemuan itu. Dengan lantang ia berkata, bersiaplah. Mungkin dalam waktu dekat kalian akan mendapat tugas khusus. Mungkin 2 atau 3 orang. Tetapi mungkin 8 atau 10. Wajah-wajah yang mendengar perintah itu menegang sejenak. Namun mereka pun segera mengangguk-angguk. Ada di antara mereka yang merasa lebih senang berada di arena tugas betapapun beratnya. Kadang-kadang di dalam tugas mereka mendapatkan sesuatu yang berharga,
yang tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dapat dimilikinya sendiri. 1-2 orang di antara mereka telah pernah mendapatkan keris atau timang dari emas. Kadang-kadang sebentuk cincin atau kadang-kadang mereka sempat merampas perhiasan yang sedang dipakai oleh seseorang. Atau dengan berdebar-debar menyempatkan diri berbuat kasar terhadap perempuan dan gadis-gadis. Ketika orang-orang itu telah meninggalkan Sentika dan Laksita, maka mulailah Laksita menjelaskan, tidak ada harapan. Aku masih berharap bahwa mereka dapat mengerti serba sedikit. Tetapi ternyata mereka memang terlalu bodoh dan dungu. Untuk melakukan kekerasan, mereka adalah orang-orang yang memang pilihan. Tetapi untuk menentukan sikap, memang seharusnya bukan mereka. Aku tadi keliru menilai. Jadi menurut pendapatmu, kita berdua lebih baik pergi ke Lumban untuk menangani masalah ini secara langsung. Laksita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, kita berdua, atau salah seorang dari kita. Atau kita bersama-sama mencari keterangan dengan sasaran yang berbeda agar kita dapat membagi tenaga dan kesempatan, tidak harus langsung ke Lumban. Jika demikian, kita akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri. Aku memang condong berbuat demikian sejak semula untuk mempercepat penyelesaian. Bagiku lebih cepat lebih baik. Korban akan dapat dikurangi. Kita mendapat waktu 1 hari 1 malam untuk menyampaikan gagasan kita, desis Laksita. Aku condong untuk segera menyampaikannya, agar kita segera dapat berbuat sesuatu. Jangan tergesa-gesa. Kita menunggu semalam. Mungkin kita masing-masing menemukan sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan sekarang ini. Sentika mengangguk-angguk. Baiklah. Aku akan menyabarkan diri semalam ini. Aku akan tidur di rumah istriku yang ketiga. Ia memerlukan aku malam ini, karena sudah 2 hari ia sakit panas. Persetan dengan istrimu yang ketiga, keempat atau ke-39. Masalah yang kita hadapi adalah masalah yang gawat. Dengan pusaka itu di tangan, Kiai Pusparuri akan mempergunakan segala pengaruh dan wibawa yang ada untuk mempengaruhi pimpinan pemerintahan. Sementara Kiai Pusparuri sedang memperhitungkan setiap langkah, bagaimana ia dapat menyelusuri jalan yang licin di sela-sela kuasa para adipati dan pimpinan tanah perdikan di luar istana, dan para bupati dan nayaka serta para panglima di dalam istana. Kau ribut dengan istrimu yang tidak terhitung jumlahnya itu. Bukan maksudku. Memang mereka tidak penting. Tetapi bagaimanapun juga merupakan sebagian dari hidupku. Besok pagi-pagi kita bertemu. Kita akan menentukan langkah yang paling baik menghadapi masalah yang gawat ini. Kita masih harus memikirkan orang-orang Kendali Putih, orang-orang Gunung Kunir dan iblis-iblis dari Sanggar Gading, berkata Laksita sambil menghentakkan tangannya. Bersambung jilid 12. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.